Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil idham, kama ashkuruhu ala alaihil jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salah wa atammus salam, wa ala ali baitihi sadatil alam, wa ashabihil qadatil bararatil kiram, wa tabi'ina lahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Thumma amma ba'd, fa awla ma yuftatahu bihil kalam bimithli hadzal maqam al-wasiyatu bitaqwallahil malikil alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Gadis Melayu, adabnya santun. Memasak pengat di pagi hari. Sebenarnya hamba tak pandai berpantun, tapi Ustadz memancing tadi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di tempat yang terbaik, yang paling dicintai Allah. Ahabbul biqa'i ilallah al-masajid. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Tempat yang dibangun ala taqwa, dibangun di atas dasar taqwa. Tempat di mana selalu dicari oleh para malaikat. Tempat yang membuat hati kita selalu terpikat dan dengan iman terikat, dan kepada Allah semakin dekat. Oleh itu Nabi SAW menjadikan jalan kita ke tempat ini, apalagi di malam yang pekan, sebagai salah satu cara untuk mengangkat. Sekali langkah kita diangkat, derajat kita terangkat. Dan sekali langkah kita turun, maka dosa-dosa kita pun menurun. Oleh itu, mari kita sama-sama bersyukur. Mudah-mudahan nikmat ini semakin lama semakin terasa nikmat. Karena dunia ini kalau tidak dinikmati, tidak menghasilkan nikmat di akhirat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini terdapat surga, siapa yang tak masuk ke dalamnya jangan harap masuk surga akhirat. Dan di sini tempatnya, di Sanabil ini dan masjid-masjid Allah yang lain. Oleh itu saya yakin yang datang ke tempat ini ikhlas, dengan seikhlas-ikhlasnya. Makanya kalau ada infak, nanti infak dengan seikhlas-ikhlasnya, bukan seikhlasnya. Banyak infak seikhlasnya, ada yang infak seikhlas-ikhlasnya. Beda tuh saya. Beda sekali nama. Kalau kita semakin ikhlas, maka digaji seikhlasnya.
Tapi kalau dengan Allah semakin ikhlas, digaji sebesar-besarnya. Oleh sebab itu harapkan gaji dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika diberikan atau diundang untuk bekerja ketika mau tamat, saya tidak nanya gaji. Kenapa tidak nanya gaji, Ustaz? Saya tidak perlu gaji, yang penting ada PT. Iya, gaji itu kan dalam bentuk PT. Tidak masalah, PT pun sedikit untuk saya tuh. Mak cepat datangnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Suara Ustaz kurang jelas. Masalahnya di mana? Kurang dekat. Sekarang sudah jelas? Sudah? Yang bilang kurang jelas itu siapa dulu? Ibu-ibu ada? Tidak ada nampak. Macam mana nak jelas? Dia pun tidak jelas. Oh ini sudah jelas? Belum juga. Kalau gitu gimana? Kita perjelas. Suaranya tadi saya dengar suara dalam saja. Iya kan? Ibu-ibu di luar macam mana nak jelas? Ada speaker dalam. Luar, iyalah. Saya dengar tadi bisi-bisi orangnya suara dalam aja ya katanya. Ada suara luar? Ada, alhamdulillah. Ini sudah 3 nih, mikrofonnya tidak jelas ya, tidak salah lagi. 6. Gimana, Ustaz? Yang 2 yang di atas paling bagus untuk yang di sini. Ya? Baik. Satu lagi. Satu ini sudah bikin letih, tambah satu lagi. Ini bikin risih, ini bikin letih. Tahu enggak tuan-tuan? Ibu-ibu dengan bapak-bapak beda. Kalau ibu-ibu gendong anak enggak capek. Bapak-bapak gendong anak capek. Tahu rahasianya? Yang tahu saya kasih makan malam hari. Kenapa ibu-ibu gendong anak enggak capek? Kalau bapak-bapak gendong anak cepat letih. Kenapa? Saya coba. Tidak ada dengar? Yang bilang tidak jelas tadi, dah jelas. Dah, jelas tak jelas lagi. Nah, baik. Jadi bapak-bapak itu ini sengaja biar tidak panjang-panjang, dikasih ini. Nah, pahamlah saya. Nah, orang ini mungkin katanya sering online, jadi tahu satu panjang-panjang. Nah, itu oke. Insya Allah. Asal tuan-tuan dah paham saja, kita selesai, sudah siap. Jadi bapak tuh gendong anak pakai otot, ibu-ibu gendong anak pakai hati. Paham? Orang kalau sepenuh hati tak letih, tapi orang pakai otot cepat letih. Iya enggak? Iya kan? Makanya ayah-ayah ini sejam dah capek. Kalau ibu sehari enggak boleh bilang capek. Allah musta'an. Sudah paham ya? Sudah paham, selesai. Baik, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berharap mudah-mudahan hati kita di dunia ini kepadanya dekat, dan di akhirat nanti kita pun dapat syafaat dan beriring selalu dengannya mendekati surga. Tonton tahu, orang yang pertama dibukakan baginya pintu surga adalah siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, kita memang dihantar jauh merantau ke sini. Tahu jauhnya berapa, Ustaz? Antum merantau dari surga
ke sini? Nggak tahu. Pura-pura tahu aja lah saya. Pokoknya jauh sekali. Jauh sekali. Surga di mana? Macam mana pula nak datang ke surga? Tempatnya tak tahu. Surga di mana? Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Kemudian diteruskan, inda malikin muqtadir. Surga itu di taman-taman dan sungai-sungai di sisi Allah yang Maha berkuasa. Allah di mana? Allah di mana? Enggak tahu. Allah ada di mana-mana. Payahlah sih. Allah di mana-mana. Banyak dia. Surga di mana? Pas diulangkan jadi awal nampak. Dulu ayah pertama kita, siapa namanya? Adam. Semua kita keturunan Adam kan? Ada yang bukan? Yang bukan tolong keluar dulu. Ini khusus bagi keturunan Adam alaihissalam. Dulu di mana dia? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Apa kerja di surga? Ustaz, orang senang-senang apa kerjanya? Antum yang paling antum senangi apa di dunia ini? Subhanallah. Tidak ada pernah kami senang ya sih. Yang kali antum senangi di dunia ini apa? Makan kenyang, hati senang, rumah lapang, istri enak dipandang. Yang namanya nikmat itu di situ. Makanya Allah katakan wa kula, makanlah. Yang paling diminati di dunia ini adalah makan, betul kan? Mana yang lebih enak, makan atau istri? Dua-duanya. 3 kali sehari. Tidak mungkin. Makan berapa kali sehari? 3. Dekat istri? Subhanallah. Ini baru nikah nampaknya. Ikhwani billah. Makanya nikmat yang paling nikmat dimanapun adalah makan. Makanya Allah katakan wakula, makanlah. Ragadan haitsu syi'tuma. Makan enaklah. Kemudian sesuai yang kalian inginkan. Selera kan beda-beda kan? Jadi enak menurut yang kau inginkan. Pilihan apa saja ada. Pilihan apa saja ada. Tapi semuanya enak. Terus ada batas yang di surga. Dibuat di surga ada batas makanan. Ini bagi yang penyakit diabetes, tidak boleh makan buah ini. Boleh ada? Tidak di surga. Ada yang penyakit diabetes di surga? Ya Allah ya Rabbi. Di surga itu semua sehat. Bahkan WC tak ada. Jadi kalau nak buat WC di sini untuk diselamatkan di surga. Jadi mau yang nak masuk surga, tidak nak pakai WC di sana, di sini buatnya. Karena semua yang kita makan di surga itu jadi gizi. Istri tak ada haid.
Paham? Dan nikah belum? Hah? Tidak ada haid, tidak ada nifas. Mengandung pun tidak. Tua pun tidak. Semuanya mudah. Subhanallah. Kita yang laki-laki umur 30-an, perempuan. Ustaz, berapa umur ideal untuk istri? Tidak pernah dikaji. Guru kami mengatakan di Syiatia, masih ingat Bu ya? Syiatia Salim. Jumpa enggak antum enggak ya? Iya, masih. Jadi yang ideal itu umur laki-laki bagi 2 tambah 6 tahun. Misalnya saya sekarang 54 bagi 2 berapa? 27 tambah 6. Jadi umur 33 pas untuk saya tuh. Tapi belum ada izin, itu masalahnya. Yang lama sudah 51. Iya. Dia baru izinkan setelah saya mati katanya. Besok udah mati saya nikah lah katanya. Udah mati apa? Tak izin lagi dia. Nah, karena dia paham. Dulu Nabi nikah setelah Khadijah wafat katanya. Nyesal pulaknya ngasihkan kaji itu sama dia. Diterapkannya betul. Jadi kalau kalau poligami nanti tunggu saya mati dulu. Kan ikut sunnah Nabi katanya. Dia tak tahu bahwa sunnah itu ada qauliyah, ada fi'liyah. Dia fokus pada amali fi'liyah saja. Allah musta'an. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sebenarnya saya tidak mau membicarakan ini, mau langsung ke selamat datang aja. Tadi rupanya tuan-tuan selamat tinggalnya belum. Jadi surga di mana? Di sisi Allah. Allah di mana? Di atas. Atas itu di mana? Nah, berapa jauhnya? Tonton pandai fisika, hitunglah. Berapa jauhnya? Kok pada diam sih? Marah ditanya ya. Nah, sulit-sulit pertanyaannya dah. Baik. Jadi kita katakan tadi surga di atas. Sebab bahasa yang digunakan ketika Adam melanggar dengan Hawa, apa bunyi perintahnya? Faqulna habitu ba'dukum li ba'din adu. Di situ perintah pada iblis. Yang pertama durhaka. Kemudian pada Adam dan Hawa yang terpedaya oleh iblis. Terpedaya oleh iblis. Makanya turunlah kamu ke bumi. Sebagian kalian jadi musuh bagi sebagian yang lain. Artinya golongan iblis dengan golongan Adam akan bermusuhan. Karena apa? Iblis merasa gara-gara Adam dia tersingkir. Dulu aman-aman aja saya sebelum kamu datang dem. Kan dia bersama para malaikat beribadah kepada Allah di mana? Di surga. Lalu Adam diciptakan Allah, disuruh pula dia sujud pada Adam. Dia tidak mau sujud karena banyak syubhat di pikirannya. Kalau saya sujud ke Adam, saya kecil, saya rendah. Sedangkan malaikat, tidak. Malaikat itu tidak ada syubhat dalam pikirannya. Karena sifatnya malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak membantah apa yang diperintah dan mengerjakan apa yang disuruh. Nyawa dua macam Ustaz. Membantah tapi dikerjakan juga. Nih, bikinkan teh terus saja. Nanti penyakit gula kan ya. Habis itu datang teh, enak minumnya. Hah? Sambil membelakang dia, tuh minumlah katanya. Dikerjakan juga, tetapi membantah. Yang kedua, membantah tidak dikerjakannya. Mana lebih bagus? Tidak ada yang bagus. Tidak ada yang bagus.
Dikerjakan terpaksa tidak berpahala, tidak ikhlas. Membantah tidak dikerjakan durhaka. Mana yang lebih baik? Bekerja tak ikhlas dengan durhaka, mana bagus? Durhaka dengan kerja tak ikhlas, mana yang bagus? Jawablah cepat. Tidak ada yang bagus. Tidak ada yang bagus. Tapi mana yang lebih buruk? Membantah durhaka. Jadi ini taat sih, cuman tidak ikhlas, pasrah tapi tak rela. Mentang-mentang jadi suami asal perintah aja. Tapi enggak. Kalau yang ikhlas dia kerjakan dan dia tahu walaupun tak wajib, tapi ini adalah khidmat kebaikan bagi orang yang disuruh kita berkhidmat kepadanya. Jadi iblis banyak subuhannya hingga dia durhaka. Malaikat tidak, dia punya sifat orang yang bertakwa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu, malaikat tidak ada yang pernah dikeluarkan dari surga. Sah? Ada? Ada malaikat diusir dari surga? Tidak. Yang kedua, manusia ada yang durhaka, tetapi dia cepat mengakui kesalahannya dan bertobat. Sah? Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Salah dia, dan ketika diberitahukan dia bersalah, dia segera minta ampun. Maka ini dihukum, tetapi ada hak kembali. Jelas? Yang ketiga, disalah, durhaka, tapi tak mau ngaku salah. Dan semakin diberitahu, semakin membantah. Ini kalau ada manusia seperti itu hari ini, belajarnya sama iblis. Karena dia merasa kalau disalahkan, dia direndahkan. Dan dia mencari kambing hitam Adam masalahnya. Oleh sebab itu, wajib Adam ini diambil keturunannya sebanyak-banyaknya untuk masuk neraka. Iya, jangan kami aja. Kan gara-gara kamu Adam. Makanya dia berusaha pula, di Adam pun berusaha dia keluarkan dari surga. Jelas ya? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Bersumpah dia weh. Jadi tuan-tuan kaum muslimin dan muslimat, orang yang nak menyesatkan kita itu bersumpah dia. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah, saya menasihati kalian berdua. Baik. Tapi ternyata nasihatnya menjerumuskan. Maka jangan heran nanti ada orang mengatakan, saya kalau sempat ketemu Umar di surga, saya keluar dari surga katanya. Pernah tuan-tuan dengar? Pernah tuan-tuan dengar? Siapa? Jemaah kita? Enggak. Itu pasti enggak jemaah kita. Sebab apa dia bilang? Bencinya sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa mereka? Asy-Syiah. Dia bilang sempat ketemu Umar di surga, saya akan tinggalkan surga. Tidak akan bakal kau ketemu Umar di surga. Di neraka pun tidak. Sebab Umar dijamin masuk surga. Yang seperti ini jamin masuk. Yang seperti ini jamin masuk neraka kalau tidak bertobat. Sebab mengafirkan orang yang mukmin adalah kafir. Mengafirkan orang yang Allah akui keimanannya dan dijamin masuk surga adalah kekufuran yang nyata. Tapi dia bisa bersumpah bahwa mereka adalah yang paling benar.
Karena memang pandai bersendiwara, pandai nangis-nangis. Sah? Kalau ziarah kubur tuh meratap-ratap dia. Tapi disuruh ikut sunnah, nangis juga dia. Nangisnya tidak mau ikut sunnah Nabi SAW. Berarti dah jelas ya? Jelas? Apa yang jelas Ustaz? Hah? Surga di mana? Di atas. Jauh apa dekat? Jauh sekali. Antum tahu langit kan? Tahu langit? Hah? Bukan langit-langit sih. Langit beneran. Berapa jauhnya dari kita? Langit pertama ke langit kedua. Ahli fisika bisa ngukur? Enggak ya? Enggak ya? Karena di luar jangkauan. Tapi ada enggak manusia yang pernah menempuh ke langit itu? Siapa? Orang yang sudah mati. Naik ke atas. Sah? Kemudian di masa hidup hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama dia naik? Kok bisa? Hah? Awak kalau itu kuasa Allah bisa juga. Coba hitung secara ilmiah, masa mungkin? Tidak mungkin. Berarti tidak ilmiah. Antum yang tidak ilmiah. Kalau yang naiknya seperti kita, waktu itu Abu Jahal kan tidak mau percaya dia. Sah? Apa sebab? Dia ukur kemampuannya seperti kemampuan manusia biasa. Sah? Kalau Abu Bakar langsung percaya karena ilmunya Abu Bakar lebih maju dari ilmu Abu Jahal. Namanya aja Abu Jahal. Abu Jahal artinya hah? Bapak kebodohan ya. Kalau Abu Bakar hah? Al-Bakru ma huwa? Bakar itu cepat. Bakiru bukratan wa asila. Pagi dan petang. Jadi orang cepat. Makanya ilmu Abu Bakar lebih tinggi. Makanya orang semakin tinggi ilmunya semakin cepat yakinnya dengan kebenaran. Tapi orang yang semakin kecil ilmunya semakin payah untuk diyakinkan. Apa sebab? Dia ngukur dengan kemampuannya. Padahal kemampuan orang di atas itu. Kenapa bisa cepat? Kan dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram saja sebulan perjalanan pergi, sebulan perjalanan pulang. Itu bisa setelah Isya berangkat, sebelum subuh dah balik. Tentu menurut akal Abu Jahal tidak masuk. Sah? Tapi menurut Abu Bakar masuk. Tahu tidak tuan-tuan kenapa? Karena yang ngajak Abu Bakar siapa? Yang mengajak Nabi siapa? Abu siapa yang ngajak Nabi? Woi, kawan Nabi Isra Mi'raj itu siapa? Hah? Hah? Malaikat Jibril. Lah baru tahu. Malaikat Jibril. Oh, tuan-tuan tahu enggak? Jibril itu bangsa apa? Malaikat. Malaikat terbuat dari apa? Cahaya. Cahaya cepatnya berapa? Itu kecepatan cahaya. Ambil kalkulator. Nah, kecepatan cahaya dulu orang tidak tahu kan, sekarang baru diukur kecepatan cahaya oleh orang. Ternyata makhluk tercepat itu adalah cahaya. Kecepatannya hanya sekejap mata. Sekejap mata, sekejap mata tu lambat tu. Cahaya lebih cepat. Sekejap mata kan kalau cahaya enggak. Cahaya itu kecepatannya hanya, coba kalikan Ustaz. Enggak ada kalkulator itu. Hanya 300 kali 10 pangkat 8. Hah? Berapa? Ahsan, mumtaz.
300 juta kilometer per detik. Hafal sebelum ini atau baru dihitung? Hah? Hah? Guru fisika ya? Masya Allah. Antum biasanya makan malam pakai apa? Hah? Makan malamnya kayak apa? Makan ikan? Ikan? Berapa? Hah? Berapa? Berapa biayanya? Hah? Sampai pula sejuta sih. Sekali makan berapa ikan? Nggak tahu saja nih. Biasa makan apa? Jangan salmon lah, ada salmon sini. Nah. Ada sebab 12.000, ayolah. Itulah kelas saya kan. Anak kira kelas sejuta enggak mampu saya dah. Nah, serba 12.000. Tolong kasihkan. Asyik. Enggak pakai kembali kan. Alhamdulillah. Masya Allah. Hanya 300 juta kilometer per detik. Nah, berarti kalau dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram yang jaraknya hanya 1.200 km, berapa detik diperlukan? Iya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ternyata ilmu Abu Bakar lebih tinggi. Masya Allah. Berarti ke langit berapa detik diperlukan? Saya coba menghitung dengan rumus ini. Dari langit ketiga hanya memerlukan 0,058 detik. Iya, dengan berita bahwa dari langit pertama ke langit kedua jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Coba tuan hitung, Bang. 500 tahun perjalanan. Berarti ke langit ketiga 1.500 tahun perjalanan. Berapa detik diperlukan? Dengan kecepatan cahaya. Tidak sampai 1 detik. Tidak sampai 1 detik. 0,058. Banyak? Tahu. Berarti langit ketujuh mungkin 1 detik. Ke Sidratul Muntaha. Oleh sebab itu, maka Nabi tidak memerlukan waktu lama. Sebab yang membawanya malaikat Jibril. Terus Nabi pakai apa alatnya? Nah, ya kendaraannya buraq. Juga dari cahaya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cepat. Makanya nanti kita yang mati ini, ruhnya orang mukmin disambut oleh malaikat-malaikat. Wajah mereka wajah yang berseri-seri, pakaiannya serba putih, bawa peralatan jenazah dari surga. Ahlan wa sahlan. Dibawa lewat ke langit. Semua malaikat bertanya, ini rohnya siapa? Harumnya luar biasa, wangi, hanutnya dari, kabarnya dari surga. Kapannya dari surga. Kalau kita kapannya dari pasar, ya kan? Tapi yang roh kita diangkat oleh malaikat. Cepat sampai apa lambat? Oh iya. Kalau mobil jenazah lambat, Ustaz. Tapi kalau malaikat yang bawa cepat. Makanya ketika ada mahasiswa saya bertanya, Ustaz, dia orang Siak dia. Di jam 8 pagi meninggal orang di Siak. Di jam yang sama meninggal orang Pekanbaru. Gimana caranya? Nah, ada yang tahu caranya? Saya bilang saya belum pernah bertemu malaikat maut. Jadi nanti kalau udah ketemu saya tanya. Tapi kalau waktu itu Anda tidak bisa lagi dengar saya. Nah, iya lah. Saya tidak pernah berkomunikasi dengan malaikat maut.
Tapi kalau tuan-tuan kalau sudah tahu cepatnya geraknya, perlu itu menghitung berapa? Hah? Perlu? Baginya antara sini dengan antara kan berapa jarak Siak dengan apa? Siak dengan Pekanbaru? Ya 86 kilo lah lebih kurang kan? Jauh tuh. Jauh enggak? Ke langit ketiga 1 detik enggak sampai. Apalagi ke 86 kilo berapa detik? Sama. Yang kedua malaikat, kecil apa besar? Besar sekali Ustaz. Pesawat jumbo dengan 2 sayap bisa lari 1.500 kilo per jam. Ini Jibril 600 sayapnya. Jadi bisa diilmiahkan Ustaz ya? Bisa diilmiahkan ya? Dulu belum orang tahu, tapi Abu Bakar sudah tahu. Yang ikut Abu Jahal tak akan tahu. Sampai hari ini ikut Abu Jahal masih banyak. Tidak mau yakin dengan berita yang Allah turunkan. Tidak mau yakin dengan janji yang Allah berikan. Termasuk diantaranya adalah tentang Al-Jannah. Kaum muslimin dirahmati Allah. Tadi di rakaat pertama, Ustaz kita, imam kita baca tentang bersegeralah ke surga. Bersegeralah ke surga. Kenapa disuruh bersegera Ustaz Imam? Saya tanya imamnya. Ini yang baca. Kenapa kita harus bersegera bahasanya kalau ke surga? Kalau cerita tentang akhirat mesti bersegera. Wasabiqu wasari'u wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kita di sini mencari akhirat. Apa sebabnya? Kita tahu juga. Ya tak apa-apa saya kasih tahu. Kenapa disuruh bergesa-gesa? Karena kesempatan kita di dunia hanya sebentar. Kun fid dunya ka'annaka gharibun fa in au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Orang asing nak berlama-lama dia di rantau. Orang asing nak berlama-lama di rantau. Tidak ada jawaban. Gara-gara itu ya? Pada umumnya orang asing mesti nak balik. Wa abiru sabil, apalagi musafir. Apalagi musafir. Mesti dia meninggalkan tempat ini. Kalau bisa secepat mungkin. Yang kedua, waktu yang singkat ini adalah waktu yang paling menentukan perjalanan kita ke surga kembali. Yang ketiga, jaraknya sangat jauh, Ustaz. Sangat jauh. Waktu dan jarak tempuhnya jauh sekali. Maka kita harus berlomba. Jangan sampai pas kita belum melomba kita tiba-tiba sudah kehabisan waktu. Kalau kehabisan waktu belum bersiap, la marhaban bikum. La marhaban bikum. Tidak ada ucapan selamat datang. Padahal kita berharap dikatakan kepada kita, salamun alaikum udkhuluha bisalam. Kita dengarkan azan dulu ya. Habis itu assalamualaikum. Iya, assalamualaikum di surga. Nah, kita dengar azan dulu. Allah.
Bismillah. 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 Baik, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kenapa bahasanya bersegera? Karena tadi satu, kesempatan kita sebentar. Dua, jarak dan waktu tempuhnya jauh dan lama. Yang ketiga, saat yang sebentar inilah yang paling menentukan. Ketika kita pulang, Assalamualaikum, marhaban bikum,
atau la salam wala kalam, atau la marhaban bikum. Nah, gimana caranya supaya kita diucapkan kepada kita seperti yang disebutkan Allah dalam surat atau dalam banyak ayat, di antaranya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul amilin. Ma'asyir karam dirahmati Allah SWT, orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka diarak, Masya Allah, diarak. Dalam hadis disebutkan nanti di padang mahsyar disebutkan, diumumkan, ifsahu li Muhammadin wa ummatihi, berikan jalan kepada Muhammad dan umatnya, lalu dikuahkan jalan lewat kita pertama menuju surga bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, awak yang pertama dipanggil Ustaz, diarak menuju surga. Orang umat yang lain masih nengok melongo begini. Mau saya? Apalagi kalau masuk rombongan yang masuk surga tanpa hisab. Ja'alanillah wa iyyakum minhum. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ya, diarak, dan ketika sampai di depan pintu surga, Nabi kita alaihi salatu wassalam mengucapkan, yang dibukakan baginya pintu surga, lalu faqala lahu khazanatuha salamun alaikum, selamat datang kepada kalian. Tibtum, kalian orang-orang yang baik, yang tayyib. Di mana? Di dunia. Tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah ke surga itu kekal di dalamnya. Jadi kalau ada orang nanti janjikan surga ke tuan-tuan dan puan-puan, keluar masuk, jangan yakin. Ya, ada yang tertipu kadang. Saya dah masuk surga berkali-kali katanya. Capek masuk surga. Kan ada? Tidak pernah dengar cerita. Capek dia dari surga. Surga la nasaba wala wasat. Tidak ada capek, tidak ada letih. Surga mana dia masuk? Ibn Abbas mengatakan seorang suami memeluk istrinya dari bidadari surga 70 tahun tak bosan. Bapak-bapak yang sudah punya istri ya, nanti balik peluk istri 70 menit saja. Bosan tak? Jangan hidupkan kipas angin. Suhan Muslim 70 tahun tak bosan. Nah, gimana tuh? Nikmat? Nikmat tak? Luar biasa. Ini tidak, dia balik surga capek. Ada dulu seperti yang diceritakan oleh Khatib Al-Baghdadi di kota Baghdad, ada seorang penuntut ilmu rajin duduk di saf pertama, tapi tidak antum ya. Nah, dia termotivasi dengan hadis, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan
menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tapi anak ini baru menuntut ilmu sehingga mudah untuk dipengaruhi. Datanglah malaikat kepadanya. Datang malaikat kepadanya. Yong, masuk makinang ya. Nah, kamu menuntut ilmu tuh kenapa? Karena ingin masuk surga. Ya bagus itu. Kalau gitu ikut saya ke surga. Karena kamu sudah menuntut ilmu. Merasa dapat balasan tokcer cepat. Dia kan belum tahu, belum berilmu, baru menuntut ilmu, tiba-tiba dapat hadiah bonus masuk surga. Wih, Masya Allah, betul-betul lah. Menuntut ilmu ini memudahkan jalan ke surga. Lepas itu, kapan datangnya malaikat itu? Pas maghrib, sibuk maghrib, picingkan mata. Tiba-tiba sudah sampai ke surga. Taman-taman yang indah, sungai-sungai mengalir, dayang-dayang bidadari, ramai hilir mudik. Betul semacam di surga. Menurut pengetahuannya yang sederhana itu. Hampir tiap malam dia keluar masuk surga. Menjelang subuh pulang lagi ke rumah. Tiba-tiba karena selalu duduk di sini, Syekh kehilangan anak itu. Si Bulan yang dulu duduk di sini mana? Kok tidak ada lagi? Udah 2 pekan tidak masuk. Jangan-jangan dia sakit. Dicari tahu, ketemu sama kawannya nih, Ustaz Anto. Nah, ampun tidak datang-datang ke kajian. Saya kan ngaji supaya masuk surga. Alhamdulillah saya sudah masuk surga. Untuk dosa ngaji lagi. Daripada capek-capek ngaji kan sudah masuk surga. Kapan kamu masuk surga? Tiap malam. Kapan saya mau, datang malaikat yang ngajak. Lapor ke Ustaz. Ke Syekh, ternyata dia sudah masuk surga. Jadi dia tidak perlu lagi belajar karena sudah tercapai apa yang diinginkan. Betul juga kan? Jadi kalau tuan-tuan jangan berhenti ngaji. Nah, Syekh karena dia punya ilmu, tahu dia orang dah masuk surga tak keluar lagi. Pada khuluha khalidin. Hatta kalau disuruh keluar tak mau dia keluar. Dan orang yang masuk surga tak ada cerita keluar. Yang masuk neraka mungkin ada yang keluar. Tapi yang masuk surga, makanya hati-hati ya, jangan kena, jangan dah kicua di nantarang dah. Ya, kata orang Minang, jangan terkicua di nantarang, jangan sampai tertipu. Ini syaitan tu pakai ayat, dia pakai hadis. Syayatinul insi wal jin menipu orang dengan Al-Quran dan hadis. Tadilah iblis menipu Adam, Adam juga bisa tertipu. Masih di surga tertipu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, la ilaha illallah. Saya paham, ini pasti tipuan tipuan syaitan. Akhirnya datang Syekh ke tempat anak tadi. Betul kamu masuk surga? Nah, iya. Siapa yang bawa? Malaikat. Nah, gimana caranya? Saya tidak mau mematahkan dulu. Coba dipatahkan nanti tahu. Setan tidak tahu tipuan itu. Dibilang, besok bilang sama malaikatnya ya. Saya kan guru kamu. Masa kamu masuk surga saya tidak diajak? Iya kan? Iya kan masa murid dapat, guru tidak dapat. Padahal yang menarik dia belajar kan guru. Akhirnya, oh iyalah saya sampaikan ke malaikat tadi. Kan yang nama setan walaupun dia gaib, tapi tidak tahu semua yang gaib. Tidak tahu isi-isi dia tidak tahu. Saya ingin membuktikan bahwa syaitan telah berbohong. Dengan apa dia tahu? Dengan ilmu. La haula wala quwata illa billah. Mau pula malaikat itu mengizinkan Syekh ikut. Alhamdulillah, sesuai dengan perjanjian, datang Syekh ke tempat anak itu dengan cara picingkan mata. Kalau pakai ilmu pakai picing mata, jangan percaya enggak. Itu ilmu tipuan itu.
picikan mata, masuk ke surga. Betul, saya sampai. Seperti yang dilihat oleh anak itu, di tengah taman yang indah, sungai-sungai mengalir, ada anak gadis. Nah, menjelang subuh, datang malaikat tadi. Sudah waktunya kembali ke dunia. Saya bilang, mohon maaf malaikat, saya kalau udah masuk surga tidak mau pulang lagi. Ngapain capek-capek ke dunia? Ngapain capek-capek ke dunia? Orang kalau udah masuk surga mau lagi pulang? Mau lagi tuan-tuan? Udah masuk surga mau lagi pulang? Udah kaya habis itu mau miskin lagi? Hah? Wih, nggak dapat, udah kaya raya tuh jadi miliuner mau jadi miskin lagi? Enggak kan? Oleh sebab itu, saya tidak mau pulang. Dibujuk-bujuk, tidak mau. Akhirnya ditinggal sama malaikat tadi. Murid kena segan sama gurunya, tidak mau juga dia pulang. Betul juga kan? Iya, daripada susah-susah lagi kerja, ngebala, kerja ini dan sebagainya. Akhirnya pergi malaikat tadi. Setelah terbit matahari, udah mulai nampak subuh udah mulai terang. Ternyata mereka berada di TPA kota Baghdad, tempat pembuangan akhir sampah kota Baghdad. Ternyata tipuan syaitan. Syaitan kan bisa menjadikan surga seperti neraka, neraka seperti surga. Dajjal kan berhasil dengan bantuan syaitan. Makanya syaitan itu ahli main film. Ahli main film. Dia bisa berakting sebaik-baiknya. Kalau tuan-tuan nak jadi bintang film, banyak belajar dari syaitan. Ahli. Nah, bisa menangis sambil ketawa dia. Nah, itu ahlinya. Karakter apapun, nak karakter orang bongak, nak karakter orang hebat, nak karakter orang baga, semua bisa dia buatkan syaitan. Ma'asyal kiram rahmati Allah. Akhirnya ternyata mereka berada di tumpukan sampah kota Baghdad. Dulu masa kecil-kecil dulu kan ada anak dilarikan orang Bunyan kan, setan kan. Di mana kamu? Kabarnya di dalam bayangan dia sedang berada di istana yang indah. Rupanya di dalam rumpun bambu. Tapi perasaannya di atas dalam istana. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kita orang-orang yang masuk surga yang sebenarnya adalah tibtum. Kalian jadi orang-orang baik dulu di dunia. Dengan apa? Dengan ketakwaan. Jadi yang digiring, yang dibawa, yang diarah itu alladzina taqaw rabbahum. Yang bertakwa. Karena memang surga dalam Al-Quran hadis disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Definisi sederhana, orang yang mengikuti dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhilah larangannya. Mengikuti perintah Allah dan menjauhilah larangannya. Dan bila terjerumus, bila terpeleset, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang di antara sifatnya banyak. Di antara sifatnya adalah orang yang bila berbuat fahisha. Apa fahisha? Dosa besar. Dosa keji. Dan biasanya diidentikan dengan zina dan semacamnya. Au zalamu anfusahum, atau berbuat dosa lainnya.
Apa yang terjadi? Zakarullah. Ingat pada Allah. Adam ketika berbuat dosa, besar apa kecil? Besar. Tapi dia diingatkan. Falamma dhaqa asy-syajara badat lahuma sawatuhuma fatafiqa yakhsifani min waraqil jannah. Ketika keduanya sudah makan yang dilarang dimakan itu, baru mencicipi tanggal seluruh pakaiannya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu, idza massahu ta'ifum minasyaitan tadzakkaru, mereka akan segera ingat. Sebab orang-orang bertakwa itu, dia karena selalu mengerjakan perintah dan jauh larangan, tiba-tiba tergelincir, pasti dia merasa berdosa. Pasti merasa bersalah. Maka diingatkan. Ketika itu zakarullah fastaghfaru li dzunubihim fatalaqqa Adamu min rabbihim kalimatin fataba alaihi. Adam menerima pelajaran kalimat-kalimat dari Allah, yaitu kalimat untuk bertaubat kepada Allah SWT. Fataba alaihi, Allah terima taubatnya. Jelas? Naam, zakaru fastaghfaru li dzunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu. Tidak ngeyel melakukan kesalahan itu, padahal mereka sudah tahu. Apa balasannya? Fataba alaihi. Allah berikan dia taubat. Ulaika lahum. Apa balasannya? Imam tadi tidak lanjutkan. Jadi orang ini tidak tahu jadinya. Ya kan? Wahum ya'lamun aja tadi langsung ruku. Apa sambungannya? Ulaika lahum. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Karena mereka istighfar, Allah beri ampunan. Karena dia minta ampunan. Makanya orang mukmin, orang bertakwa tak pernah meninggalkan istighfar. Orang yang paling berbahagia di akhirat, yang paling banyak istighfar. Selesai salat, istighfar. Selesai haji, istighfar. Ini pas marah aja istighfar. Astagfirullah katanya. Nah, enggak, istighfar dalam beramal kebaikan, istighfar. Karena sehebat-hebatnya kita pasti ada kekurangannya. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, dapat ampunan. Kalau sudah dapat ampunan, mesti masuk surga. Mesti masuk surga. Kenapa Nabi masuk surga tanpa hisab? Tidak tahu juga. Karena dosanya diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Makanya dia yang pertama masuk surga. Kalau kita diampuni dosa yang telah lalu akan datang, tidak kan? Tidak ada jaminan. Makanya kita harus selalu istighfar. Nabi saja yang diampuni dosanya selalu akan datang, tetap istighfar setiap hari minimal 70 kali dan rata-rata 100 kali. Bagaimana dengan kita? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, maka orang-orang hebat itu yang selalu banyak istighfar pada Allah. Kemudian baru wajannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha fa ni'ma ajrul amilin. Sama dengan ayat tadi, wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum tadkhuluha khalidin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa urathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul amilin. Sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id.
surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Tidak terasa jauh lagi. Kenapa? Allah yang mendekatkan. Apa kata Allah SWT? Udkhuluha bisalam. Masuklah dengan salam. Terus zalika yaumul khulud. Itu adalah hari kita kekal. Jadi jangan mau keluar dari surga lagi ya. Nah, kalau ada yang ngajak ke surga keluar masuk, katakan Anda pendusta. Anda pembohong, Anda penipu. Sebab masuk surga itu la khuruja ba'daha. Tidak ada khuruj lagi. Semuanya salam. Salamun alaikum. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Nabi SAW di antara yang paling beliau ajarkan kepada kita agar kita terbiasa dan banyak menjadi penyebab masuk surga adalah afsus salama bainakum. Afsus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Sebab apa? La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tak sempurna iman sampai kalian saling mencintai. Karena Allah, afala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau tak kalian suatu amal yang aku tunjukkan dengannya kalian saling mencintai? Qala afsus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Makanya kan dicampur-campur salam kita dengan salam orang lain. Karena salam kita tahiyyatu ummatis salam, bukan Itu salam orang. Biarlah orang itu pakai. Atau shalom. Itu salam orang, jangan ikut-ikutan. Atau salam salam sejahtera untuk kita semua. Itu salam orang. Salam kita assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang berpahala. Yang sana jangan-jangan nanti kita bikin dosa menghalangi kita untuk tidak mendapatkan salamun alaikum, selamat datang di surga. Saya khawatir nanti la marhaban bikum. Sebab yang diterima adalah tahiyyatuhum fiha salam. Salam penghormatan untuk mereka di surga itu adalah assalamu alaikum. Maka Nabi pertama hijrah ke Madinah, dalam pidato kenegaraan pertama sampai di Madinah, apa isinya? Ayyuhan nas, wahai umat manusia. Apa katanya? At'imut ta'am. Sukalah memberi orang makan. Kenapa suka beri makan? Syekh, balik yang tadi, siapa tadi? Yang paling dicintai di dunia ini apa? Makan. Coba antum melamar anak gadis seorang, pasti yang ditanya, tidak bisa kasih makan anak saya. Sahih? Ya nak. Apa yang kamu beri makan anak saya nanti? Bahkan ada mahasiswa S2 di luar negeri, nak menikah dilarang sama maknya. Saya suruh maknya nelpon saya. Apa dia nanti dikasih makan anak orang tua? Ustaz katanya, amak biasanya kasih makan anak mama apa? Nasi nanti dibagi. Dari mana dia dapat nasi katanya? Dari Allah. Iya, dari melalui siapa? Kalau mak masih mampu, beri dia. Kalau enggak, dia pasti insya Allah dia berusaha mencari sendiri. Nanti tidak bisa kasih makan, malu kita sama mertua katanya. Jangan tinggal rumah mertua sebenarnya. Jangan tinggal rumah mertua. Ya dah. Banyak pasti yang ditanya pertama makan. Sahih? Makanya kalau kita bertamu sedang lapar, apa yang paling diharap?
Iya itu, kita bekerja untuk cari makan. Kita marah dan demo karena makan. Makanya dikasih nasi bungkus kadang. Kita berkelahi gara-gara lahan cari makan. Maka supaya kita tidak berkelahi gara-gara makan, rajin-rajin beri orang makan. Jelas ya? Ini bagus untuk para pejabat ini. Iya kata Pak Prabowo kemarin kan ngasih kita makan gratis kan? Udah dapat belum? Ya Allah, Bapak jangan sih bohong Pak ya. Ya mudah-mudahan segeralah Allah mudahkan bagi beliau. Dah, doa kita. Mudah-mudahan kita dapat makan gratis. Minimal di akhir 2029. Semoga Allah mudahkan. Tapi memang janji Allah lah yang pasti. Maka doakan kepada Allah supaya beliau belajar dari janji Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi makan. Afimut ta'am. Rajinlah memberi orang makan. Setelah itu wasilul arham. Sambung silaturahim. Kalau orang lain kita kasih makan, jangan lupa keluarga dekat kita. Ya ada pula orang lain kasih makan, belum sanak ditinggal, tidak boleh. Famili dilalaikan tidak. Maka silul arham, kokohkan hubungan silaturahim. Habis itu wa afsus salam, dan tebarkan salam. Wa sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam sedang orang tidur. Apa hasilnya? Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan selamat masuk surga. Ahlan wa sahlan bikum surga. Mau tahu seperti apa surga? Ayo ramai-ramai kita besok masuk surga. Ya. Ayo ramai-ramai masuk surga. Kapan? Besok. Yang dihabiskan sekarang dulu. Yang sekarang selamat datang di surga. Seperti apa di surga? Besok kita tengok ya. InsyaAllah ta'ala. Tapi ada bocoran sedikit tadi kan. Antum perlu istri 70 tahun. Tak bosan. Istri tak akan ngomel-ngomel lagi. Iya. Cuci piring. Masak. Ngepel lantai. Nyusuin anak. Dan lain-lain. Besok tidak semuanya tinggal menikmati. Tidak ada haid nifas, tak ada ke WC, tidak ada bersih-bersihkan rumah, tak ada motong-motong bunga, tidak ada motong bawang putih lagi, bau, tidak ada bau jengkol dan petai. Semuanya harum mewangi, semuanya manis dinikmati. Coba bayangkan, bidadari itu kata Nabi SAW, kalau sempat meludah ke bumi, sekali meludah, manis seluruh samudra yang ada. Bayang tuh manisnya. Saya bayang-bayang aja lah dulu. Nah, sebab kalau antum sering menghayalkan, semangat untuk pulang ke sana. Bayangkan. Tapi jangan ada subuhat nanti. Kalau gitu kena penyakit gula kita nanti. Kan nggak ada penyakit lagi di surga, semuanya sehat wal afiat. Ustaz, istri saya pencemburu sekali Ustaz. Aman. Asal istrimu masuk surga bersamamu, tak terkalahkan oleh bidadari kecantikannya. Tidak tahu itu? Bahwa istri kita yang masuk surga lebih cantik dari bidadari. Jangan takut cemburu. Yang kedua, semua penyakit hati, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut, kami buang semua sebab-sebab penyakit hati itu. Cemburu tidak ada, benci tidak ada, hasad dengki hilang. Makanya orang yang cepat hilangnya yang di dunia tak ada hasad dengkinya. Tapi kalau bekarat hasad dengki di dunianya sampai tidak ada pula imannya, takut kita la marhaban bikum. Tidak ada ucapan selamat
datang. Ya, kalau bermasuk nanti barangkali yang terakhir masuk surga. Mau yang terakhir? Mau yang terakhir? Enggak usah ya. Kalau bisa yang pertama-tama. Jangan sampai terakhir masuk surga. Merangkak kita keluar dari jahannam, na'udzubillah. Tapi walaupun demikian, lebih baik dari mereka yang kekal di neraka. Terima kasih dan mohon maaf. Saya kira tidak ada pertanyaan saya. Besok aja Bang. Ya besok aja. Kumpul aja dulu. Mudah-mudahan besok dah terjawab semuanya. Kalau enggak, balik lagi besok lagi. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga semua kita dimudahkan Allah masuk ke surga dengan ucapan Assalamun alaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.